Jasa Gade Syariah Kospin Jasa yuk. Untuk perhiasan sampean bisa langsung milih di toko emas manapun. Nanti yang proses belikan dari Jasa Gade Syariah Kospin Jasa. Setoran tiap bulan tetap meski harganya naik. Lah, untuk yang cicilan logam mulia lagi ada promo DP juga loh yuk. Oh, ya wes, ayo aku diantar ke Jasa Gade Syariah saiki. Jasa Gade Syariah merupakan anak perusahaan dari Kospin Jasa. Dan saat ini, Jasa Gade Syariah memiliki 20 kantor unit yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Di antaranya, unit Pekalongan, Jalan Dr. Cipto nomor 88 Poncol, Kota Pekalongan. Unit Wiradesa, Jalan Maijen S. Parman nomor 16 Wiradesa atau sebelah timur Kospin Jasa Wiradesa. Unit Kedung Wuni, Jalan Raya Kedung Wuni, Gembong atau Kospin Jasa Kedung Wuni. Beli emas bisa dicicil. Syarat mudah cukup dengan KTP dan DP 20% untuk perhiasan dan 10% untuk logam mulia. Angsuran tetap sesuai syariah. Bisa pilih model perhiasan di toko emas mana saja, tanpa survei, bisa dilunasi dipercepat tanpa penalti. Dan buat Anda yang butuh dana cepat, Jasa Gade Syariah juga menerima gadai emas, baik emas muda maupun emas tua. Proses cepat langsung cair tanpa survei. Ujroh murah mulai 0,05% per hari. Biaya administrasi mulai Rp0, sesuai syariah, barang dijamin aman, gratis cuci emas. Jasa Gadai Syariah, solusi tepat berlipat manfaat. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Semangat dong. Awal mula awal itu harus mula. semangat. Al-Fatihah. Ah betul. Bukan. Di syahadat. Iya kan? Ya. Dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabar kawan awal pekan ini? Iya, hari Senin loh ini. Ini hari Senin ya. Hari Senin Aku terakhir. nggak kerasa ternyata ini sudah hari Senin. Bukan terakhir. Bulan dong. Suro. Bulan Suro ya. Dengerin dulu dong. Hari Senin terakhir di bulan Suro. Kirain hari Senin terakhir bulan Agustus. Senin pertama di Udah bulan selesai, September. Agustus. Iya, ini Senin pertama di bulan September. Masih ada jajan gratis nggak ya? Masih ada. Tadi aja saya dapat jajan gratis tempe. Ya, itu kan karena bawang. rapat. Iya betul. Rapat bahasamu rapat loh. Rapat RT. Meeting. Meeting itu Mikirin kalau- yang penting-penting. Ya, jadi yang nggak benar. penting nggak usah dipikirin ya. Ya, Rapat itu apa? rada-rada Rapati istilahnya beda-beda ya. Kalau misalkan kita kumpulan RT RW itu menggunakan istilah rapat. Ya ada ya istilah meeting Meeting RW RW itu ya. Meeting kelurahan Itu jarang kan? Seringnya tapi rapat. memang enak kan pakai Rapat. istilah rapat. Betul. Karena beda loh sih. Meeting itu kan cuman ketemu. pertemuan. Ya kan Meet. pertemuan gitu Temu. kan. Iya. Soal nanti ketua di situ itu ada Mau bahas pembahasan apa? atau enggak itu urusan nanti Iya, kan yang gitu. penting ketemu aja dulu. Nah, Iya, kalau siap. rapat itu Jelas. pasti ada yang dibahas. Betul. Gitu. Ya kan? Jadi ada dua fungsi yang berbeda tuh ya. Makanya aku selalu pakai istilah rapat. Rapat ya? Bagus lah. Mulai sekarang aku mau rapat terus. Ya, rapat sama Iya. istri. Karena lebih ngebahas deh kalau lebih ke istri. Langsung Langsung eksekusi ya. Karena udah tahu tujuannya ya. Nggak perlu ada Belum pembahasan tentu lagi. juga sih tujuannya Ternyata kemana tujuannya juga beda nggak ya. tahu. Istrimu kemana, kamunya kemana itu kan. Iya sih, karena emang Ya, jarang kan ketemu. biasanya gitu ya. Kita biasanya gitu. Iya sih, Di dalam keluarga itu biasanya gitu. Suami maunya apa, istri istrinya maunya pinginnya apa. gimana gitu sih ya. Itu. Jadi emang harus menyesuaikan visi misinya ya. Nah itu dia. Biar Ini sejalan. penting banget ya Iya. cara-cara kita untuk bisa istilahnya Menyamakan persepsi. ya, tapi paling penting itu sebenarnya bukan persepsinya yang disamakan Lebih sih, ke mana? ke frekuensinya. Frekuensinya biar sama. Frekuensinya dulu yang disamain. Karena biarpun persepsinya beda, kalau frekuensinya sama, Masih bisa nyambung aja nyambung, tuh. betul. Itu loh Masih cara satu kita. frekuensi. Iya, akhirnya cara kita menerima, ya kan, dan memberi itu enak gitu. Iya.
Ini sudah bulan Sapar dan Sapar. mau habis yes. bukan Suro. Sorry, iya Sudah Sapar ya Mas Sapar Dimus ya. Tadi saya dong. belinya apa Suro ya? Suro. Sapar. Ini Sapar. terakhir bulan Terakhir Rabu. Senin terakhir bulan Rabu Sapar. itu Rebo Kasan loh. Iya. Sorry, saya tadi nyebutnya Suro ya. Sapar. Sapar. Yang betul Sapar. Makasih Mas Dimus. Saparua. Saparua itu Nama Sapuro. daerah. Sapuro. Bukan nama daerah di ini Tasikmalaya. Sapuro juga ada yang nyebutnya Saparua. Saparua. Dari mana kamu? Kampung mana? Kampung Saparua. Saparua. Sapura. Bandung, daerah Bandung. Bandung itu ada Sapura. Sapura. Ada. Sapura. Ini kalau di tempatnya Pak Kesit itu bukan Saparua, Apa tuh? sapi main bola gitu. Oh iya. Saya ya. pingin main bola. Ah, Sapi main bola. Iya. Air sudah dekat. Ya. Sumber air tidak dekat. Air sudah dekat. Iya kakak. Udah nonton Kakak Bos belum? Ada film barunya mereka tuh, orang-orang timur, Kakak Bos judulnya. Oh belum. Ya udah seminggu ini kali. Iya kan. Karena kan film-film Indonesia itu dirilis selalu di hari Kamis. Ya ya. Iya. Karena untuk mengejar ini Kang weekendnya. Soalnya ada target juga sih kalau weekend sampai 3 hari pemutaran kok nggak sampai berapa penayangan itu cabut dari bioskop. Makanya selalu dirilis di hari Kamis itu biar nanti dapat di weekendnya. Gitu. Oh gitu. Gitu ya, biar ngerti nih. Iya. Aku. Ya. Ya apa tuh? Ini mau ngomong apa nih kamu? Aku lagi baca-baca ini. Ini ada siapa sih? Ini kurir. Oh kurir. Kayaknya Paket gitu ya. Ya, wah ini Romi. Nah, ini Romi Iya. Jepisa. Romi, Tommy itu Tommy. Romi Soeharto. Romi itu yang dipakai ini kan? Rompi itu Oh, Rompi. itu Rompi. Rompi sama Rompi itu kalau kita itu lagi ngobrolin sesuatu tentang orang. Ngerumpi. Oh. itu ngerumpi. Sama siapa tuh Romi? Sendirian. Enggak, mau nemuin siapa tuh? Oh, lagi mau ngobrol sama siapa? Naila. Nah, kok bisa sama Naila Iya, dia? Naila tuh yang lagi barusan keluar kan Naila. Katanya Naila mau Iya. sholat. Enggak, dia alasan aja Bohong sih. ya? Bohong. Pinter Dia banget tuh, ya? Dia tuh enggak mau. Nggak pernah kalau sholat ya dia ya? Enggak mau siaran sama kita. Oh, Gitu. Iya. Kayak Heeh. najis ya katanya ya? Iya. Nggak tahu sih Naila kok begitu ya. Padahal orang itu berharap buat siaran sama kita loh. Iya. Aku nggak tahu tuh. Naila itu kenapa ya? Naila itu yang namanya Naila itu nggak mau deh siaran sama kita. Kenapa Kamu ya? ada masalah apa sih nih sama kita nih? Padahal kita tuh nggak punya masalah sama Naila. Iya kan? Iya. Kita sayang loh nih sama kamu. Banget. Tapi kenapa kamu selalu Heeh. berusaha menghindar? Oh, kan? Oh ini kali takut. Takut sama Ma'ruf. Betul. Penuh intimidasi, Ma'ruf itu. Itu Iya. bahaya tuh. Waduh, ini kamu bisa salah pergaulan ini nih. orang di Orang di sebelah langsung diomongin aja sih. itu kalau orangnya nggak di sini member lah ya. Iya. Masih masuk tuh kita omongin. Mem dan per. Iya. Orangnya di sebelah kita loh kita omongin Iya. itu kan. Tapi heran loh. Kenapa sih? Naila itu nggak mau siaran sama kita. Iya ya. Apa kita pernah buat salah sama dia ya? Iya ya. Atau jangan-jangan kita itu termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang yang Oh kita red flag. Kita punya red flag. punya hubungan parasosial. Oh, aduh parah banget ya berarti kita ya. Itu. Waduh, itu apa sih buat penurun panas ya? Itu paramek. Paracetamol. Paramek itu kalau pusing ya. Parah gitu loh sebenarnya. Mic-nya banyak tuh. Parah, Mac. Mek. Halo. Jangan diulang. Halo Mek gitu. Mek. Mac kan. Iya. McD. Mac itu kan panggilan dulu itu kalau orang programnya orang bakal kan gitu. Mac bener. Heeh. Ya kan Di Mac gitu kan. Temen gue aja masih ada yang sampai sekarang dipanggil Mac. Lim itu baru-baru kemarin. Iya. Lim. Miss ini Mes itu lokal. baru kemarin. Ya, Miss lokal ya. Tapi yang paling dulu tahun 80-an itu Mac. Mac kan zamannya Mac. Dono juga McDon gitu kan. Terus kemudian ada John. Nah, itu John. bapaknya Umum sampai sekarang masih dipanggil itu. Ya karena itu Namanya. Pak John. Nah ini hubungan parasosial. Wah ini biasanya. Inilah istilah ini lagi rame nih. Parasosial. Di medsos. Itu apa sih buat apa sih? Relation parasosial. Nah ini Hubungan parasosial. biasanya sering dikaitkan dengan gandrung terhadap idola. Oh, misalkan ada orang yang suka sama saya nih. Idola, cilik. Bukan. Lagunya ini, idolanya, Batman. Idola. Engkau idolaku, Batman. Laki-laki buruk.
Laki-laki buruk. Batman. Iya, betul. Laki-laki kasur. Ya, bedanya gimana ya cara mengucapkannya supaya itu tepat ya? Pakai kol-kola. Pakai kol-kola misalkan Batman. Batman itu kalau pakai kol-kola. Gitu ya. Kan huruf kol-kola itu ada 5. Oh iya ya. Tapi kan antara E dan A Bacanya tetap sama. kan misalnya. BAT bad, Bad. BED bad, Bad. BET BED bad. Bad semua ya di sana Iya ya. kan? Tapi mereka ngerti ya kalau ini penggunanya buat ini. Oh mungkin ini Kang ngelihat Yang apa lihat namanya, ininya. susunan kalimatnya, Ya kata-katanya betul. ya. Nggak mungkin kan Konteksnya apa nih? Batman itu untuk orang yang di tempat tidur. Karena sleeping ya kan kalau orang Beda yang lagi. suka tiduran itu Rebahan-rebahan gitu. sleeping child, sleeping Oh ada istilah, boy, ada gitu. istilah lagi, Nah, bukan penggunaannya pakai man ya. atau sleeper gitu kan. Ya bed, karena bed itu kasur, bukan tidur. Oh, iya Tapi sih. kadang-kala bed itu Dipakai buat ini juga. buat untuk istilah tidur. I have to take a bed gitu. Saya pingin menempati tempat tidur itu harusnya ya. Berarti saya pingin tidur. Nah ini dia bahasa ternyata unik juga Iya ya. ya, banyak macamnya ya. Betul. Oke deh. Nah ini kita lagi ngomongin soal paracetamol. Hah? Parasosial. Parasosial. Iya ya. Nah, yang dimaksud parasosial itu seperti dikatakan oleh Adam Borland, Nah punya udah pulang tadi. Klalen. Borland. Bubar Klalen. Itu Barlen. Bukan ini. Ini bukan. Ini Adam Borland. 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 Enggak Borland. LAND. Borland. Land. Yes. Borland. Yes. Borland. Bo Berarti Iin apa ini ya? ya tetanggaan sama Molen. Borland. Iya. Molen. Bor kan tetangga ya. Naik bar. Ya betul. Nah, menurut Adam, seorang psikolog klinis, yang namanya hubungan parasosial itu hubungan sepihak atau ikatan dengan orang yang tidak kita kenal. Seperti Idola misalkan tuh ya karena idola kan. Nah, itu kan idolanya nggak kenal kita, tapi kitanya ngerti dia. gitu kan. Nah, orang yang dimaksud ini biasanya adalah seorang selebriti, tetapi juga bisa individu fiksi. Misalnya gini, Apa kalau ini? tokoh dalam buku, tokoh dalam film, Saya suka si Midun. kartun, Samsul Bari. video game. Ryu. Video apa lagi? Ya aku tahu video Iya, apa iya. aneh. Video bergerak. Iya karena video bergerak. Iya. Movie. Nah, movie. Iya. Ya, kan? Betul. Apalagi kamu mau ngomong apa? Ya. Nah, tokoh-tokoh ini biasanya ditemui melalui berbagai platform, termasuk animasi, media, acara televisi, podcast, talk show, di radio, Ada banyak terus platform lah media itu. sosial dan lain sebagainya. Iya. Nah, meskipun sebagian dari kita ini mungkin baru mendengar istilah itu ya. Parasosial itu. Fenomenanya ini sebenarnya nggak baru-baru amat. Oh udah lumayan. Karena ini Ahmad ya. juga sudah lama Ya, lahir. siapa lagi kan Ya Ahmad kan? Kucluk ya. Ahmad Suleng itu udah lama banget tuh. Omahnya ini kan gejlik. Gejelek. Iya, gejelek mana? Kasian. Ahmad Suleng. Bambang itu Bambang. Oh, Bambang. Ini Ahmad Suleng. Bambang Suling. Iya, Gitu ya. ini Ahmad Suleng namanya ini. Nah, kata Borland, fenomena ini sudah ada sejak sebelum ada internet maupun ya bahkan zaman dulu lah ya. Sebelum ada media sosial berarti. Ya nggak usah zaman sebelum media sosial, zaman dulu juga gitu sih. Udah ada. Misalkan aku yakin ya di zamannya para nabi, ya kan, sudah ada tokoh idola kan. Saya mengidolakan, ya bener kan? Iya kan? Nabi. Nabi ada yang mengidolakan Abu Sofyan, ada yang mengidolakan Abu Jahal, ada yang mengidolakan Abu Lahab. Maka kemudian bikin klan-klan sendiri, Ya, itu klan dibikin, kelompok sendiri. Ada yang mengidolakan Fir'aun juga, gitu kan. Iya sih. Fir'aun fanbase gitu misalnya. Fir'aun fanbase, Atau Fir'aun Namrud mania. fanbase gitu. Iya. Namrud mania mantap. NMM. Bagus jadinya tuh. ya, NMM Bagus tuh ya. Iya. Nah, apa? Namrud mania mantap. Mania mantap. Nama mah. Boleh Nama tuh. mah. Nama mah tidur jadinya ya. Iya. Itu, tapi mungkin istilah parasosial itu belum ada di situ. Ya. Meskipun baru aktivitasnya dikembangkan, udah. Betul. Iya. Dan orang ini banyak berbicara tentang mengagumi bintang film, atlet ataupun figur publik yang mereka jadikan sebagai teman. Iya ya. Akhirnya berasa deket ya Ji ya. Dan itu lebih dari sekadar menjadi penggemar.
Wah, penggemar berat. Ini berarti Dia tuh terobsesi. penggemar number one. Number one. Number one hits. Nah itu dia akan meniru gayanya dan pokoknya apapun, bahkan mungkin dicolong-colong tuh dia pakai parfumnya apa ya misalnya. Sampai sebegitunya. Bisa Detail-detail gitu. begitu ya. Makanya kan ada kan fans itu kadang-kala kan memberi sesuatu kepada yang diidolakan itu. Sesuatu yang kita nggak, padahal kita nggak ngasih tahu nih. Oh aku tuh pakai Suka parfumnya parfum ini. ini. Tiba-tiba, kok kamu tahu sih? Iya, kok kamu dapat aja sih? Tahu Ya aja kan? kamu, iya betul sih. Terus dicari ukuran sepatunya berapa, dicari warna favoritnya apa. Sampai effortnya ini nih. Iya. Berlebihan juga kadang ya. Sampai merek sepatunya yang disukai apa sih? Oh Yes, ini, ya. ya, itu. Oh, Jenisnya apa? Cat atau dog? pantofel. Cat Dog ya bener ya, cat dog betul. Ada yang duck, ada juga yang chicken. Semuanya aja nih disebutin deh. Iya, butterfly. Butterfly Iya, itu itu merek mesin jahit. Mesin jahit. Dijahit dong ya. Nggak di sepatuin. Enggak di sepatu di sol, kalau sepatu di sol. Dan hubungan parasosial ini ya, ini tentang memiliki identifikasi dan rasa keterkaitan yang sangat kuat. Nah, benar kan? Iya. Ya kan? Oh. Nah, dengan kehadiran internet, apalagi sekarang ya di media sosial, hubungan parasosial ini semakin mudah dibentuk. Iya kan, gampang aksesnya. Semua informasi tentang si bintang ini bisa kita peroleh. Nggak perlu kita nyari informasi gosip ya. Kadang-kala si bintangnya ini kan kadang-kala sering-sering info upload sendiri. gitu kan, Iya. upload di Instagram. Jadi makin tahu kita penggemarnya. Dia tuh sukanya makan mie instan, mie kuah tapi yang nggak digoreng. instan, Mie goreng tapi pakai ini kuah. mie yang bikin sendiri, Ya kan? mie usak. Mie usak itu, Itu. bikin sendiri ya. Mie usak sambil kasih sambal. Kasih ya. sambal kenal sambal kacang. Ya kan? Kalau terasi kan jadinya tempe rasa siomay. Betul. Nah, di sisi lain, Iya, kenapa tuh? fenomena ini ternyata bisa juga nih menjadi peluang cuan Buat siapanya? Buat si dianya bagi atau sebagian si pihak. Bisa Si jadi idolanya. idolanya atau juga industri yang ada di sekitar mereka. Jadi misalkan Oh, iya, betul misalkan ini nih, kamu punya idola, kamu diidolakan oleh banyak orang nih sih. Betul. Nah ini bisa kamu dapetin cuan di situ ya kan? Oh, sebagai idolanya ya kita ya. Karena kamu akan diundang kemana-mana, ya kan? Otomatis Dapat dong endorse. dapat job gitu kan? Iya. Dapat endorse dan lain sebagainya. Iya. Terus bagi perusahaan tempat kamu kerja di sini misalnya, ya kamu Teriklankan ya. kamu perusahaan kita jadi ikutan ini. Ketarik gitu. aja gitu. Dia di mana di Kekerek RKB gitu loh. Nah, ya itu sih gitu sih ya. Keuntungan buat ini juga. Betul. Si perusahaan. Tapi ini Kenapa tuh? bukan berarti ini semuanya bisa dikaitkan dengan bisnis. Nggak selamanya ya buat Iya, itu. karena ya. banyak orang terkenal memiliki kasih sayang yang tulus kepada para penggemarnya dan ingin dapat berinteraksi dengan mereka dalam suasana yang aman dan terkendali. Artinya nggak ada jarak, tapi ya tetap nyaman aja gitu. Iya, loh. betul. Nggak ada sesuatu yang harus dibayar, nggak ada sesuatu yang harus di ini gitu kan. Nggak ada orientasi khusus. Nggak ada kayak orientasi gitu. khusus. Jadi intim aja istilahnya, ya temen aja gitu. Nah, dekat aja itu mahal tuh, yang kayak gitu tuh mahal. Mahal. Jarang-jarang tuh selebritis yang kayak gitu. Itu makin senang tuh penggemar kalau misalkan ada sikap kayak gitu dari idolanya. Betul. Nah, kenapa hari ini banyak selebritis yang katakanlah tokoh figur publik yang atau figur publik yang seperti itu biasanya mereka akan main di streaming langsung, live streaming. Oh iya. Nah, itu biasanya karena kan nggak ada cuan tuh di situ. Betul. Ya kan? Ya kan? Nah, dan teknologi ini telah memperkuat ikatan yang dirasakan antara selebritis dan penggemarnya. Oke. Karena biasanya ada feedback tuh, Iya. ada interaksi di live streaming kayak gitu. Nah itu ya memang ya efeknya pasti lah ya, ada positif ada negatifnya. Itu dampak dan itu Nggak bisa sebagai dipungkiri seorang lah itu selebritis harus menyadari itu. Iya. Jadi kalau misalkan ya sebagai tokoh publik itu harus tahu betul ya oke deh ada yang mencemooh ya biarin aja siap gitu. menerima Siap itu aja resikonya. Nah itu yang kadang sering kali kita nggak siap adalah itu sih.
Ada kita dapat sebagai cemoohan. sosok-sosok populer itu biasanya gitu. Kaget ya. Nah, kok gini amat sih komentarnya gitu. Bisa kena mental tuh. Hah. Iya Nah sih. itu hati-hati banget kalau sudah punya cara pandang yang seperti itu. Wah, hati-hati. Itu bisa menjatuhkan. Ini harus dipikirkan lagi ya. Betul. Dan ini meskipun hubungan parasosial ini terlihat aneh bagi sebagian orang karena tidak ada timbal balik ya, tapi penting untuk diingat bahwa manusia secara evolusioner terhubung dengan koneksi sosial. Pasti. Nah, jadi sebenarnya ini adalah pengulangan masa lalu ya. Sudah ada aja. Sudah ada dari dulu. Dan interaksi parasosial ini ternyata beda lagi nih, tidak seperti hubungan parasosial yang melampaui interaksi media tunggal dan secara psikologis beroperasi seperti hubungan kehidupan nyata. Interaksi parasosial ini terjadi secara eksklusif saat berinteraksi dengan persona melalui media dan secara psikologis ya. Ini menyerupai interaksi tatap muka di kehidupan nyata. Udah mirip-mirip ketemu langsung. Ya, katakanlah kita cuma nonton videonya doang itu udah ngerasa kita berkomunikasi. Ya bukan kitanya yang jadi sayanya ya, penggemarnya ya. Kita yang jadi penggemarnya itu dia ngajakin ngobrol aku nih. Dia ngajakin ngobrol aku nih. Iya sih. Kok dia tahu banget sih aku lagi ngapain gitu. Padahal kita cuma ngobrol aja nih. Iya betul. Ya, kan? Ada kan? Kadang-kadang kan ada kan kita lagi ngapain gitu ya. Kawan-kawan kita yang tiba-tiba japri. Begitu ya. Kok gitu? Kok tahu sih Mas gini Iya gitu biasa aja. Itu berarti emang parasosial tuh udah masuk ya. Parah tuh. Parah Mek. Itu obat ya. Jadi, contohnya nih. Misalkan contohnya nih ya. ketika kita merasa menjadi salah satu anggota geng Ya. saat melihat karakter-karakter di dalam serial tertentu, kita mengalami interaksi Betul. parasosial. Jadi kita seolah-olah menjadi bagian dari mereka. Ya, misalkan Dilan nih lagi sama geng-gengnya, kita kan nonton Dilan. Wah, kita jadi bagian dari Dilan ya. Iya, terus dan kita akan meniru-niru deh gaya-gayanya. Pakai jaket Pokoknya Dilan. Bukan. Oh, iya. Warna biru kalau Dilan. Ini Kusem. Kamu belawu. hijau ya. Hijau. Aku hijau belum. lepur. Aku ada yang punya jaket biru nggak? Aku minta dong. Kamu suka? Ada, nanti kita cari. Ada yang mau support. Ada nih. Ada. Bener. Iya. Serius. Gampang lah itu. Enteng banget ngomongnya ya. Siapa tahu ada. Ya, Siapa tahu ada ya. Iya. Ya, Harapannya. ya, boleh deh. Harapannya gitu. Nanti aku endorsein deh. Iya, kita Ya, selalu kan? pakai ketika lagi live di Facebook. Aku suka gitu. endorsein sih. Iya. Nah, itu. Nah, kalau kemarin-kemarin aku endorsein jaket yang lain-lain ya. Sama topi kain percah. Sama yang lainnya lagi jas tuh. Iya. Iya, Kat. Nah, jika kita terus memikirkan tokoh-tokoh dalam serial drama setelah menyelesaikan episode, bahkan mungkin merujuk kepada perilaku tokoh di acara tersebut, seolah-olah dia adalah seseorang yang kita kenal nyata, maka sebenarnya kita ini sudah membentuk hubungan parasosial dengan karakter itu. Sebegitunya ya. Jadi ini merasa jadi temennya ya. Jadi seperti yang dikatakan dalam teori keterikatan yang dicetuskan oleh psikiater John Bowlby. Babi. Fobi. Bowel kali. Kalau bowel itu pakai ada e-nya. Bowl. Bye. Bowlby. B. Babi. Ini Bumblebee. Bumblebee itu Optimus Nah, Prime. ini menggambarkan ikatan mendalam antara pengasuh dan anak serta antara pasangan romantis. Nah, keterikatan parasosial ini terjadi ketika persona media ini menjadi sumber kenyamanan, rasa aman dan tempat berlindung yang aman bagi kita. Oke. Oh, gitu. Iya, merasa iya benar. Rumah kita sendiri. Iya ya. Jadi wah, kasihan yang ada di rumah ya. Istilahnya kasihan dengan orang-orang yang di sekitar kita dong. Ya kan dia atau jangan-jangan itu penyakit juga tuh. Karena terlalu ini berlebihan dalam mengidolakan seseorang. Iya. Dan seperti interaksi dan hubungan parasosial. Keterikatan parasosial ini berfungsi serupa dengan keterikatan dalam kehidupan nyata. Nah, karenanya komponen penting dari keterikatan parasosial ini adalah
pencarian kedekatan. Wih, ya kan? yang relate sama Berarti kita jangan-jangan dia itu melarikan diri dari hidup nyata, Betul. gitu loh. Oh, dia punya dunia sendiri ya, lewat situ ya. Aduh. Namun ini nih alih-alih interaksi langsung, kedekatan dalam keterikatan parasosial ini dicapai melalui cara-cara yang dimediasi. Ada perantara. Ada perantara, seperti menonton ulang karakter fiksi tertentu dalam film atau acara televisi, atau mengikuti akun media sosial para pesohor media. Wah, iya ya. Kalau Kalau ya aku kan enggak deh kayaknya. kayak ini aja ya, kayak pelarian. Pelarian ya. betul. Ya kan? Saya nggak pernah nih kayaknya kayak gini. Kalau aku enggak Iya sih, sih. aku kalau di media sosial ya sibuk aja dengan apa ya, lebih ke beranda aku sendiri. Iya, tidak nengokin berandanya yang Orang lain. lain ya kan. Menuin Apalagi beranda nengokin sendiri. janda enggak deh. Enggak. Paling kan anaknya 5 kan. Udah gede-gede udah anaknya janda udah umur 30-an. Aduh. Jandanya berarti 60-an dong. Kalau 30-an masih mending. Enggak, maksudnya anaknya itu udah 30-an umurnya. Oh. Berarti jandanya udah lebih dong. Iya ya. Iya, janganlah itu. Siapa tahu anak pungut. Ah, iya, nemu di jalan. Dan itu seusianya. Iya. Kok gampang banget orang nemu orang seusia. Dianggap anak. Iya. Ampun. Meskipun penelitian lebih lanjut ini mengatakan bahwa penelitian ini masih perlu dilakukan ya. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa hubungan ini memiliki potensi kelemahan dan manfaat. Nah, ini dia. Ada plus minusnya. Para peneliti percaya bahwa hubungan ini normal dan cukup umum. Banyak Iya yang sih. mengalaminya. Ya, karena manusia pada dasarnya kan kita aja deh. Kita selalu ingin mencari tokoh yang diidolakan. Kenapa? Karena kita butuh Buat istilahnya motivasi ya. buat motivasi, buat standarisasi Goal kita kita. gitu ya. Iya sih. Aku Ada nggak kamu ini nih, aku ada sih di bidang sastra berarti ya? di bidang sastra, di bidang Di masing-masing entertain bidang juga ada ya, ada, sendiri-sendiri di bidang musik juga ada. Di bidang Ada agama nih. ada nggak? Ada, Ada juga ya. ada. Di bidang datar? Bidang datar itu segitiga, segi empat, lingkaran. Betul, Itu bidang betul. datar. Betul. Kalau lingkarannya biru? Nah, itu KB. kalau, kalau segitiganya biru? Itu tepung terigu. Iya ya. Itu ya. Aduh, ada penempatannya sendiri-sendiri ya. Nah, Betul, itu. betul. Nah, ini. Tapi jika pikiran dan perilaku kita terhadap figur tersebut menyebabkan tekanan atau mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi secara normal. Nah, ini dia. Perlu pertimbangan untuk berbicara dengan profesional. Ini perlu dicek lagi ya. Jangan-jangan kita sudah salah minum obat. Betul, siapa tahu. Harusnya minum paracetamol, malah minumnya Nawi, Paranawi. Ada tuh lagunya dulu ya. Paranawi. Paranau itu kan filmnya Magda Kaskos. Jadi Brazil di jaranan. Filmnya ini Magda Kaskos. Oh, Magda Kaskos. Yang Paranawi. Yang dari Brazil itu apa ya? Capoeira. Capoeira. Itu dari timur tuh. Capoeira. Hey kakak, sedang main apa? Main capoeira. Capoeira. Iya kan, capoeira Ya, tuh Magda capoeira. Kaskos namanya itu filmnya. Dari Ambon ya. Bukan ya, sih ya, dari Ambon ya, dari Maluku ya. Iya, capoeira. Capoeira. Iya. Itu olahraga khasnya mana sih? Brazil. Brazil ya. Capoeira. Kan gini sih, ada penelitian. Aku udah baca lama deh itu. Ada beberapa penelitian, misalkan Jared Diamond, terus kemudian siapa lagi ya? Iya. Siapa sih? Aryo Santos. Terus kemudian ada penelitian lagi dari mana? Tentang apa ini? Tentang genetika. Oke. Jadi ada dugaan, kan ini yang namanya penelitian itu nggak bisa ada kepastian ngomong, valid nggak gitu bisa ngomong bahwa iya ini pasti gitu. Tapi ada dugaan bahwa manusia-manusia Indian yang dulu menempati di benua Amerika gitu ya, itu masih satu gen, satu keturunan dengan orang-orang di Indonesia, terutama di berarti kalau sana itu Polinesia ya, orang-orang Papua, orang-orang Dayak, Masih ada ini ya. masih ada sambungannya. Karena kan suku Aborigin itu sendiri yang menjadi suku asli Australia, Iya, itu, Aborigin. itu mereka
selalu mengatakan bahwa nenek moyang kami berasal dari dari sini, Asia itu. dari sini. Nah, Iya, dari sini iya, gitu iya, lah. iya sih ya. Nah, ada hubungan keterikatan itu. Apalagi kalau sudah ngomongin soal suku Maori gitu ya. Yang kemarin-kemarin kan videonya cukup viral tuh, ada anggota legislatif di New Iya, Zealand iya, itu betul. yang kemudian Datang ke situ. nari-nari ala suku Maori. Nah, ini banyak banget ya kisah-kisah seperti itu. Bahkan aku membaca yang kemarin itu dari siapa sih ya, Yuval Hariri. Nah, kenapa tuh? Itu juga menarik juga bahwa ternyata peradaban manusia itu seiring berkembangnya zaman, seiring kemudian mereka itu mengenal teknologi, seiring mereka kemudian mengalami perpindahan-perpindahan gitu ya, menempati pulau-pulau itu. Iya. Sebenarnya ya akhirnya menyadari bahwa kita itu sedarah satu nenek moyang dan lain sebagainya. Iya, masih saudaraan ya. Iya, karena penelitian DNA ya, orang Indonesia itu ya, kalau kita mau jujur ya, orang Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi, rata-rata orang Indonesia itu dipengaruhi oleh DNA atau genetiknya orang-orang Afrika Selatan. Justru, dominan di situ. Dominannya di situ. Itu. Itu. Nah, artinya bahwa hubungan antara Afrika Selatan dengan orang-orang di Asia Tenggara ya, ASEAN ini terutama di Indonesia cukup kuat. Nah, di lain itu ada juga yang masuk ke area katakanlah DNA-nya ke Asia Timur misalkan atau Asia Selatan dan lain sebagainya. Ada yang gabung nih kayaknya. Ada yang gabung ini dari Bu Zulfiyah. Nih sama Pak Cipto juga. Bu Zulfiyah ini di Tanggil Kulon nih. Ini sambil bersih-bersih sambil nyimak obrolan sang idola. Kalian idolaku banget. Mas Ribut podo wae tak kirimi ngokui tapi urung diwaca. Oh, ya sih. Ya sih. Bentar ya, Bu Zul. Takutnya kan kamu komplain ya. Kenapa enggak cuma WA-nya sama Ozi aja enggak pernah sama aku gitu kan. Gitu. Nah, gitu makanya dikirimin dua-duanya. Asik. Bu Zulfiyah. Tuh penggemar kamu juga tuh. Oh iya. Sama dia cuma forward aja dia. Sambil ada videonya. Video buat bukti bahwa dia lagi dengerin kita. Itu. Adam di Banyurip, Alit Merapat Gan. Thank you Mas Adam. Adam Banyurip. Ntar saya kirimin ini Dam, besok ada ini dari dia tuh suka banget minta dikirimin ini info pemadaman kebakaran. Pemadaman listrik. Nah, besok ada pemadaman listrik tapi di daerah Kedunguni sih. Oh, daerah Kedunguni. Aman Dam, tempatmu Dam. Tapi nggak tahu nih apakah ada punya. Oh, berarti rumah. Belum tahu Dam. Enggak, maksudnya apakah ada rumah yang di sana di Jolotigo. Besok di Jolotigo sama Sengare. Jolotigo. Cerita tentang orang yang banyak duitnya. Ada mau ngirim apa lagi dulu? Bentar. Lagi ngetik. Itu ada yang udah juga. Merapat kan. Oh iya. Sama di bawahnya Pak Cipto di Wiradesa. Pak Cipto ada di Wiradesa. Itu Pak Sudibyo. Pak Dibyo di Ambo Kembang. Ini artikel-artikel nih. Oh, thank you Pak Cipto. Oke, ini cawe-cawe. Kirain cawe. Bayar nih. Dan aku mau mati listrik jam 10 sampai jam 12. Oh, tadi ada ini trafo yang meledak ya di daerah. Ada trafo meleduk ya. Kompor. Kompor meleduk. Kalau trafo meledak. Mendadak dong. Iya, mendadak dangdut dong. Kalau meletus itu mendadak dangdut. Mendadak dangdut. Berarti goyang tuh. Goyang, makanya itu film nggak mendidik banget. Kenapa bisa? Kalau mendidik dingdit. Makanya itu cuma mendadak. Dangdut kalau mendidik kan dingdit. Jadinya nggak mendadak. Itu ya. Sama ini kayak film kamu paling suka apa genre? Aku apa aja sih? Aku action deh. Kalau horor ini beberapa hari kemarin kan saya sering nonton ya sama anak-anak sama keponakan ya. Saya nggak pernah tuntas sampai akhir film. Sampai tidur ya. Karena horor. Kalau aku nonton film itu selalu harus selesai. Saya pengennya gitu. Cuman karena gini. Apa? Kalau aku nonton film ya. Aku selalu penasaran apa nih setelah ini. Jadi step-stepnya. Jadi aku selalu memposisikan sebagai penonton yang benar-benar pengen menikmati gitu loh. Ya karena mungkin kamu genre apapun masuk. Nah kebetulan kalau saya itu kalau misalkan nonton film tadi bioskop tadi di rumah, kalau genrenya nggak begitu suka,
biasanya otomatis nggak sampai rampung Kang, karena ketiduran. Aku semua genre masuk Masuk. gua. Drama iya, Drama masih action masuk aku mah. iya, apalagi ya horor iya, film-film yang katakanlah misalkan patriotik gitu ya iya. Masuk juga tuh kalau itu. Horor Karena deh kalau aku mah. karena Ya, film enggak. itu kompleks ya. Kalau menurutku nonton film itu kompleks ya. Karena di situ ada musik, ada tata suara, Iya. ada tata gambar dan lain sebagainya. Aku ngamatin semua gitu loh. Tapi untuk pertama kali aku nonton film itu gitu ya, biasanya aku pingin menikmati dulu. Ceritanya dulu. Ceritanya dulu Iya, iya, gimana iya. nih. Nah setelah mengulang 2 kali baru aku mengamati Dari sudut pandang yang berbeda dari lagi sudut- nih. misalkan alurnya gimana nih. Iya. Terus kemudian kalau masih menarik aku ulang lagi. Ya. Oh, berarti satu film itu bisa berkali-kali ya? Bisa berkali-kali. Makanya hafal banget gitu loh. Kalau misalkan aku nontonnya banget ya, berarti kalau dia itu saya nontonnya lebih dari 1 kali berarti nancep banget tuh film. Kamu pernah nggak nonton berkali-kali di bioskop? Kalau bioskop sih enggak. Saya pernah, Who Am I? Saya nonton di bioskop 3 deh. Aku Satu film sekali. Cuman Gitu. ketika sudah di ini kan tayang di yang lain, nah itu aku Kamu nonton lagi. Kan beda media kali itu ya. Nah, saya nonton di bioskop 3 kali itu. Kalau Who Am di I? bioskop boros lah. Nggak tahu lagi pingin ngikutin aja. Wah, asik gitu. Itu dalam waktu yang berturut-turut. Bagus lah. Heeh. Jumat, Sabtu, Minggu apa hari apa gitu terus. Nah. Gitu. Who Am I itu saya terkesan banget. Nah, itu film keren sih. Jackie Chan ya, keren ya. Aha. Asik banget tuh. Makanya berkali-kali Itu kan sebenarnya bukan soal film sejarahnya ya. Kan sebenarnya kan itu kalau dari sisi sejarah kan bagaimana kemudian hubungan Amerika dengan China kan. Iya. Ya kan. Ratu Cina yang datang ke Amerika kan itu, ya kan. Iya. Dia jadi pengawal terus kemudian tiba-tiba dia diserang terus akhirnya dia kesasar kemana Ada penyelamatan. terus akhirnya dia masuk ke kampung Indian dan lain sebagainya. Itu. Tapi aku nonton dari sisi psikologis ini menarik banget. Who Am I itu benar-benar ngomongin tentang Anda ketika kita aja deh. Ya. Kita ketika kehilangan identitas dan tidak tahu siapa kita, bingungnya Iya setengah mati. betul Gitu. kan. Iya Iya ya, kan? jadi kayak hilang ingatan aja gitu kan. Apalagi dengan ciri fisik yang loh, aku kok berbeda dengan yang lain nih. Ya, teman-temanku beda nih. Ini lingkungan yang apa sih gitu Saya kan? kayaknya bukan di sini nih. Nah Iya sih. itu, aku seperti berada di dunia lain gitu kan. Nah itu Who Am I itu sih lebih bercerita itu. Terus kemudian kan aku yang seneng itu ketika si Jackie Chan ini kemudian ada tuh cewek Indian yang suka sama dia gitu Iya, kan. si anaknya Iya kepala kan? suku apa ya? Nah itu menarik tuh. Drama percintaannya seru tuh. Betul. Itu Terus sama akhirnya berkali-kali tuh. dia terus kemudian dia inget pada masa lalunya gara-gara kebentur apa ya? Terus ingat ini apa namanya kunci diputar-putar terus iya. teringat bahwa itu adalah baling-baling Oh, helikopter iya. gitu Nah, kan. itu terus akhirnya Secara dia bertahap. keinget juga bahwa dia sudah punya keluarga gitu Tapi kan. itu di ending film beneran ini Kang, dia nggak balik lagi ingatannya sampai ending. Si ini filmnya Who Am I itu Iya, sampai ending dia nggak ingat. Kita emang dibikin gitu kayaknya sih. Iya sih. Itu. Iya, iya. Iya karena memang itu kan film psikologis tuh sebenarnya. Who Am I itu. Nah, kalau film horor yang sampai rampung itu ini Susananya Luna Maya yang pertama. Aku itu nonton sampai rampung. Aku belum nonton deh film itu. Itu kalau horor-horor yang lain lebih sampai tengah jalan aja deh, terus kemudian tidur di bioskop tuh berkali-kali. Emang kayaknya nggak masuk aja deh genre-genre itu di pikiranku ya. Film horor. Horor. Film horor itu lebih ke ini ya sih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, halal halal. Mau ngapain kamu? Itu buat ini. Buat ngitung ini loh. Buat ngitung ini lah. Emang kayak gini dia apa sih? Itu tuh buat ngitungin ini. Ngitungin duit. Jumlah. Dia kan tinggal mau berapa? Objeknya apa gitu aja sih. Iya, tergantung ya kan. Betul. Pemakaiannya mau kemana? Betul. Itu. Thank you juga loh yang lagi dengerin dan nontonin kita di Facebook ini. Ada siapa nih? Ada Salma. Salma Ada Midun. Zikurus. Salma Madun. Bukan Salma Midun. MDN. Medono. Bukan Medono. Medan? Juga. Rumahnya itu Kerapia malah. Lah kan jadi di MDN.
Oh, mudun. Jadi itu rumahnya turun. Oh iya ya. Ya, lebih Rumahnya tinggi turun. jalan rayanya. Aku nggak mau komen bahaya. Bahaya deh. Salma si kurus juga thank you ya. Ah, Si kurus Itu. dari kampung sebelah. mana? Ada Bu Krisnawati Bu Krisnawati ikut gabung juga. dari Pring Rejo. Rejo. Assalamualaikum segenap tonton kakak yang bertugas, sehat selalu. Waalaikumsalam, amin. Ceritanya bagus, ada lucunya. Setiap sore dengarkan. Alhamdulillah matur suwun Bu Krisnawati Pring Rejo. Pring Rejo. Binagria. Pring Langu dan Bumi Tegal Rejo. Rejo. Tegal Rejo. Tegal Rejo Tegal Rejo. digabung jadinya Jadi Pring Rejo. Bumi Rejo. Bumi Rejo ya? nggak ikut. Bumi Rejo di luar batas Nggak teritorial. ikut ya? Kok nggak ikut? Dia nggak diajakin. Kasihan ya. Belah salahnya sendiri belum mandi dia ketika lagi udah mau pergi. Oh iya ya. Makanya siap-siap dong. Aduh, Iya iya kan. ya. Kalau misalkan ini apa namanya noyontaan, itu kan udah siap-siap dari dulu. Nah, tak Sari ya. Jadinya kan ini Tapi ada cerita lucu tuh Tentang soal Nayang itu. Sari. Jadi kan gini, beberapa waktu lalu kelurahan kan ikut lomba nih ada di tingkat Jawa Tengah. Terus ditanya sama juri. Kebetulan jurinya itu dari Undip. Aku kenal juri-jurinya, gitu kan, dosen-dosenku dulu waktu Iya, di iya, S2 iya. itu. Terus nanya itu, dan mereka tahu ternyata perkembangan informasi soal itu tuh Langsung mereka sangat tahu dapet betul. ya. Ya, insight-nya kan Dari kamu saya gitu kan. dia paham kalau itu mah. Iya. Iya. Nah itu ketika mereka ngadep ke juri-juri itu Ditanya tuh sama si ditanya, tolong dong bisa nggak Ceritain. gimana tuh asal usul nama Noyontaan Sari? Oh itu Ini pada bingung semua tuh. Dandap ya ininya ya. Oh, ini gimana nih? Ini Iya gimana? Itu yang cerita peserta lombanya, Iya, iya. perwakilan dari waktu itu Noyontaan Noyontaan Sari Sari yang ikut ke sana. cerita ke aku gitu. Oh iya ternyata ditanyain ya. Terus mereka jawabnya apa ketika Ya, nggak ditanya tahu. dengan juri gitu? Ya bingung juga kan? Iya sih ya. Enggak, kalau ceritanya itu hasil rapat gitu kayaknya. Oh, ya wagu juga sih ya. Ya, tapi kan emang dari situ kan awal Iya, mula tapi nama kan itu kan. Yang namanya sebuah nama, toponimi sebuah daerah Iya, iya. pasti ingin dikaitkan dengan Ada sosok kisah. hero, lokal hero kan. Landung Sari misalkan gitu ya. Ada Mbak Landung, Noyontaan Sari, ada Noyon Toko, Noyon Toko. terus siapa lagi? Pasir Sari. Pasir Sari ada pasir. Banyak pasirnya. Sekarang mah tinggal sarinya aja. Pabean dulu. Pabean. Bea cukai. Ya juga. Iya emang itu di daerah Kepabean. Kepabeanan. Gitu. Itu Pabean. Kerapia. Apa Sering tuh? banjir. Karena kerapia gitu ya. Betul ya. Aduh, ini Pringlangu. Pringlangu. Nah, Pringlangu kan ada ini nih ya cerita tentang apa buaya gitu kan. Buaya Boyolangu namanya. Oh, boyo itu bahasanya pring ya? Bukan. Pring itu karena di sana ada papringan. Bambu. Dulunya itu ada hutan bambu. Oh. Nah, dan papringan yang ada di sana itu konon ceritanya ya kan toponimi sebuah daerah atau asal usul nama sebuah desa itu biasanya didasarkan dari cerita rakyat. Kisah-kisah, ya, cerita rakyat. Jadi nggak bisa disebut sebagai sejarah ya, tapi lebih ke cerita rakyat. Ya, ya, dan ya. itu kekayaan budaya kita ya. Kita nggak boleh menganggap itu sesuatu yang keliru nih, nggak fiksi boleh nih. gitu ya. Tapi kalau aku menganggapnya bahwa cerita-cerita semacam itu bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana sih caranya membangun karakter masyarakat tempatan atau karakter masyarakat lokal. Biar nggak lupa ya. Iya. Harus dipahami seperti itu. Betul. Nah, kayak misalkan Landung Sari, misalnya, oh ada tokoh Mbak Landung. Siapa sih Mbak Landung? Oh, Mbak Landung itu menurut penuturan si A misalnya ada satu versi misalnya, oh beliau itu tokoh yang cara berpikirnya melampaui zamannya. Oke, berarti beliau ini punya visi gitu kan. Nah, terus kemudian ada yang bilang lagi, disebut Landung karena umurnya panjang. Landung. Panjang. Nah, makanya aku akhirnya berpikirnya gini. Oh, kalau gitu berarti masyarakat Landung Sari dulu itu mestinya dibangun dengan jadi masyarakat yang lebih diutamakan pendidikannya. Kenapa? Karena yang diolah adalah daya pikirnya. Daya pikirnya supaya apa? Supaya menjangkau ke
visioner gitu. lebih luas lagi Gitu. jangkauannya. Makanya tidak sangat tepat kalau misalkan di Landung Sari itu menjadi salah satu pusat pondok pesantren di situ. Nah, gitu. itu. Emang ada kaitan ya, Iya. ya, seperti itu ya. Wah, pinter ya aku Bagus orangnya. banget tuh ya. Itu. Penamaan sebuah daerah, sebuah Iya. tempat, sebuah desa, sebuah kelurahan Gitu. gitu ya. Nah, Pringlangu itu Pringlangu. kalau Pringlangu itu kan ada buaya langu, boyo langu. Buaya Langu yang ada di Papringan. Ya, bukan di kali terus Di kali. mengganggu, dan ternyata kan buaya itu kan siluman, terus kemudian Siluman ada buaya. tokoh yang menjadi pembasmi Lokal dari heroesnya di buaya sana. itu ada namanya gitu. Aku lupa, aku juga sudah menuliskan itu. Terus kemudian apa ya istilahnya? Kenapa sih kok buaya simbolnya kan gitu? Artinya sebenarnya bukan soal buayanya yang bahaya, tapi lo jangan main-main dengan sungai. Oh. Iya Gitu loh. Iya. Sungai itu harus dilestarikan supaya apa? Dijaga, supaya lingkungan jadi baik. Gitu sebenarnya. Arahnya ke sana betul. Itu Iya, loh. iya. Itu. Harus menjaga seperti itu ya. Ah, Ya, ini juga buat yang lagi dengerin kita juga sore hari ini yang kebetulan tinggal di Pringlangu, di Pringrejo, biar makin tahu juga ya asal mulanya penamaan di tempat Iya. itu seperti Kalau apa. papringan itu kan bambu. Bambu apa sih bambu? Nah, harus dipelajari Ada fungsi lagi nih, bambu. Fungsi maknanya bambu, lagi. fungsi bambu itu banyak sekali. Satu, sebagai apa ya? Daerah cadangan air. Bambu. Dia tuh bisa menyimpan cadangan air yang bagus. Ya. Sehingga mata airnya tetap Terjaga. mengalir, tetap terjaga. Terus dia bisa menjadi filter. Oh, buat rokok. Bukan. Artinya filter itu, jadi dia itu bisa menyerap radikal bebas. Radikal bebas Menyaring itu ya. zat-zat kimia yang berbahaya. Saring ya. dulu. Itu bisa disaring di situ dan airnya bisa dimurnikan. Netralkan lagi. Iya. Oh, gara-gara bambu nih manfaat dari bambu. Terus bambu itu bisa untuk bangunan, Ya. kan, dan sifatnya lentur. Nah, bambu karena lenturnya itu, maka bambu itu bisa lebih tahan lama daripada kayu. Oh iya, cepat keropos kalau kayu ya. Kalau bambu lebih awet. Nah, dan bambu itu berfungsi, pokoknya fungsinya banyak banget. Nah, itu dia. Bambu nih, filosofinya gitu tuh. Daun-daunnya juga, terus kemudian kulit yang ada di rosnya itu ya, itu sebenarnya sangat berfungsi. Oh ya, kulit bambu itu. Iya. Yang ros-rosnya itu kan Iya, yang coklat-coklat itu ya, kalau di- kering itu iya, kan. tengahan Nah, itu. itu ternyata punya fungsi yang sangat Luar biasa. Ini ya, bagus ya. luar biasa, betul. Betul. Nah, ini dia. Tapi ada juga nih Mbak, pohon-pohon bambu itu yang kemarin-kemarin saya masih lihat itu di daerahnya Mbak Anis. Itu masih manis ada apa? di depannya rumahnya Mbak Anis itu masih ada pohon-pohon bambu. Gitu ya. Wah, di bawah tapi di sana pohon masuknya bambu. lebih ke Tegal Rejonya sih ya. Iya Pringrejo sih, kan sekarang. Pringrejo, Tapi di sana masih ada pohon-pohon bambu. Itu. Tapi katanya tuh udah mulai ini berkurang. Dulu jumlahnya lebih banyak lagi. Jangankan bambu, selamaran itu kan dulunya alas kelapa. Iya. Hilang. Sekarang udah nggak ada. Betul. Alas kelapa ya, hutan kelapa sama kebun melati kan di sana hilang dah. Sekarang Ya kan? bocor banget suaranya ya. Padahal yang namanya melati di Pekalongan itu sangat berfungsi untuk bahan campuran teh. Mbak, oh iya, buat tambahan di Gitu. pembuatan teh. Mm-mm. Itu ya. Melati tuh. Mm-mm. Melati Sukma. Peggy Oke. Melati Sukma. Oke deh, Udah. udah 59 aja. Oh ya udahan aja kali ya. Lumayan lah Alah. Buat nambah-nambah ya. buat konten. Emang ada? Oh, bisa sih ya. Oke nih, jangan lupa nanti malam bisa dengarkan juga untuk Yacht Speak Up Ya, speak up. bareng sama Anto Untuk dan juga kawan-kawan dari Mana coba? anak-anak statistik. Statistik Yes. kota. Gak tahu sih. Pokoknya ntar malam Sekolah saya Tinggi ya. Ilmu Statistik. Itu kota bukan sih? Bukan. Aku nggak tahu sih. Kayaknya. Saya nggak mau mastiin. Itu Jakarta kayaknya. Apa iya sih? Sekolah Tinggi Ilmu Statistik hanya ada di Jakarta kayaknya. Enggak, maksudnya ngapain Kayak dia stan- kesini? Ya kan mereka magang. Oh gitu. Bukan karena di sini ada Magang cabangnya. dikirim ke daerah-daerah gitu kan. Magang kayak dulu kita inilah. Kayak dulu mahasiswa KPI UIN magangnya di sini. Terus mahasiswa disebar itu loh. kemana aja Nah, gitu ya. itu, Mungkin betul. iya ya. Ya udahlah ya. Nah, nanti malam jangan lupa deh. Ada wedangan juga. Jam 10.
10 malam. sama Kang Ribut, Sama Kang Opik. Kamu mau ikut? Mau. Ini jelek. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam.